Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Wahono, seorang pria berusia 51 tahun warga Dusun Keling, Desa Keling, Kecamatan Kepong, Kediri. Malam itu hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sedang berjalan-jalan dengan anaknya menaiki sepeda motor melintasi area jalan masuk ke daerah wisata Gua Cekles. Tiba-tiba sewaktu melintasi taman di dekat gua tersebut, Hari seperti melihat sesosok tubuh sedang tertidur di taman dan di dekatnya ada sepeda motor berwarna putih. Karena merasa curiga, akhirnya Hari mendekati sosok tersebut dan setelah sejenak melihat di tengah remang-remang cahaya taman, baru dia tersadar bahwa itu adalah sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa dan ada beberapa bekas serangan sajam di tubuhnya. Segera saja Hari menghampiri seorang teman yang kebetulan sedang memancing di dekat taman itu, dan mereka berdua kembali memeriksa tubuh tersebut. Kemudian langsung mereka melapor ke Kepala Desa Kepung untuk kemudian diteruskan ke Polsek Kepung. Setelah dilakukan penyelidikan secara singkat, 2 jam kemudian dapat diketahui bahwa identitas tubuh tersebut adalah Indriana Yusi Lestari, seorang remaja berusia 15 tahun. Siapakah Indri ini dan apa yang terjadi kepadanya? Ikuti video ini sampai akhir ya. Indriana Yusi Lestari adalah seorang gadis remaja berusia 15 tahun di 2023 lalu yang berasal dari Desa Kepung, Kediri. Kehidupannya sangatlah sederhana dan karena kedua orang tuanya mengalami keterbatasan ekonomi, maka sejak sekolah dasar Indri sudah diasuh oleh sang nenek yang berada di Dusun Sumber Panas, Desa Kepung, Kabupaten Kediri. Sedangkan ayah dan ibunya berada di wilayah Kertosono, Nganjuk. Namun ternyata kondisi ekonomi saat tinggal dengan sang nenek juga tidak jauh berbeda, sehingga karena keterbatasan ekonomi juga, Indri yang sebenarnya sudah sempat masuk ke sebuah SMK harus keluar karena tidak mampu membiayai kebutuhan sekolahnya itu. Indri pun memilih untuk bekerja dan bergabung dalam sebuah tim kesenian daerah setempat yang bernama Bantengan. Ditemani oleh sang paman, Indri mulai menekuni kegiatan kesenian tersebut. Indri ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam, sangat jarang bercerita atau curhat kepada teman atau keluarganya, bahkan kepada neneknya yang sedari SD mengasuhnya pun Indri tidak pernah menceritakan masalahnya. Keluarga juga mengenal teman-teman Indri hanya yang pernah Indri ajak ke rumah saja, sehingga pihak keluarga tidak tahu bahwa Indri saat ini tengah dekat dengan seorang pemuda yang tinggal di dekat sana, karena Indri belum pernah mengajak si pemuda ini main ke rumahnya atau ke rumah sang nenek maksudnya ya. Pemuda tersebut bernama Tri, usianya 16 tahun, sudah bekerja sebagai karyawan bagian umum di sebuah toko di Kediri. Tri adalah warga Jalan Nakula, Desa Gedang Sewu, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri. Dirinya mengenal Indri dan mulai dekat dengan Indri belum terlalu lama. Namun Tri sudah menganggap bahwa Indri ini adalah kekasihnya. Hubungan mereka berdua layaknya hubungan ABG pada umumnya. Kadang bucin banget, tapi tidak jarang juga diwarnai dengan berbagai perdebatan. Tri sepertinya tipe yang pencemburu. Dia tidak suka bila sang pujaan hati ini berkomunikasi dengan lawan jenis selain dirinya. Padahal sepertinya Indri ini belum terlalu menganggap serius hubungannya dengan Tri. Ya kan masih 15 tahun ya, wajar kalau pacarannya belum serius-serius banget lah. Perbedaan di antara keduanya ini sering menimbulkan terjadinya cekcok. Dan biasanya ini menurut Tri ya, saat terjadi cekcok keluarlah beberapa kalimat dari mulut Indri yang membuat Tri menjadi sakit hati dan kemudian menumpuk di dalam hatinya itu menimbulkan benih-benih ingin membalas dengan cara menyakiti. Hal yang paling terngiang di telinga Tri adalah ketika Indri mengatakan hal yang kurang sopan mengenai keluarganya. Indri mengatakan bahwa Tri ini adalah anak yang lahir dari keluarga bermasalah. Ketika sudah menyinggung keluarga, entah kenapa emosi dalam hati Tri ini tidak dapat dibendung lebih lama lagi. Maka dari itu, Tri mulai menyusun sebuah rencana untuk membuat Indri, sang pujaan hati, menjadi jera untuk mencela dirinya lagi.
Jumat tanggal 22 Desember 2023, Tri menghubungi Indri dan meminta untuk bertemu malam nanti di taman depan jalan masuk Gua Jegles. Tanpa menaruh curiga apapun, Indri pun mengiyakan ajakan Tri tersebut. Padahal yang tidak diketahui Indri, Tri sudah menyiapkan sebuah sajam yang disembunyikan di dalam jok motornya sebelum berangkat menemui Indri. Indri yang saat dihubungi oleh Tri masih berada di dalam rumah pun kemudian bersiap untuk pergi ke arah Gua Jegles. Dia mengenakan atasan lengan panjang hitam dan celana panjang hitam. Kemudian pergi ke rumah teman pamannya untuk meminjam sepeda motor Vario putih sembari berpamitan untuk keluar mengambil uang sebentar. Indri pun langsung tancap gas menuju ke tempat janjian dengan Tri. Sesampainya di sana, Indri yang sudah bertemu Tri kemudian mengobrol di sebuah area taman. Suasana malam itu sangat sepi dan pencahayaan juga remang-remang. Sepertinya tidak ada yang melihat keberadaan mereka berdua. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba handphone Indri berbunyi. Indri pun izin untuk mengangkat teleponnya sebentar dan berbincang dengan si penelpon. Tri yang pada dasarnya pencemburu ini mulai beraksi lagi. Dirinya emosi ketika mengetahui bahwa si penelpon adalah laki-laki. Ribut lagi deh mereka berdua di sana. Tri menanyakan siapa pria yang menelpon Indri tadi. Indri yang merasa tidak ada hubungan apa-apa dengan si penelpon menjawab dengan datar, tidak seperti yang diinginkan oleh Tri, di mana Indri tampak terlalu santai menghadapi dirinya yang mulai panas karena cemburu. Dan di tengah-tengah percekcokan mereka, tiba-tiba tanpa disadari oleh Indri, Tri memegang kepala Indri dan membenturkannya ke beton di sana hingga Indri lemas dan tidak sadarkan diri. Tidak berhenti di sana, Tri teringat akan sajam yang dibawanya tadi. Diambilnya sajam tersebut, kemudian diserangkannya ke bagian perut, dada dan kepala bagian belakang Indri. Bukan hanya sekali dua kali, tapi 12 kali sobat. Tubuh kecil Indri pun terbaring, tidak bernyawa lagi di taman tersebut. Melihat sikap pujaan hatinya sudah tidak lagi bernyawa, Tri langsung saja pulang ke tempat tinggalnya, namun tidak lupa dia membawa juga handphone Indri untuk menghilangkan jejak dan dibuangnya sajam yang dia gunakan ke sebuah sungai di sekitar tempat tersebut. Hanya Vario putih milik teman si paman yang menemani tubuh Indri di malam itu. Hingga tidak lama kemudian, sekitar pukul 8 malam melintaslah Hari, warga setempat yang sedang berjalan-jalan dengan anaknya, dan kemudian melihat tubuh Indri di sana hingga akhirnya seperti yang sudah disampaikan di awal kisah, tim kepolisian pun langsung datang ke TKP untuk menyelidiki. Jarak 2 jam kemudian, identitas tubuh gadis tersebut sudah bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan awal di Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan juga menelusuri pemilik Honda Vario putih yang ada di sana. Polisi kemudian mendatangi rumah keluarga Indri untuk meminta keterangan dari pihak keluarga, tetangga dan juga teman. Pada pukul setengah 12 malam, Polres Kediri dan Polsek Kepung kembali lagi ke TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa kenal lelah sobat. Kemudian pada pukul 1 dini hari, masuk ke tanggal 23 Desembernya, tim kepolisian kembali melakukan pemeriksaan maraton di rumah Indri. Hingga akhirnya tidak lama, pada pukul 12 siang, tim kepolisian yang hebat ini sudah mengantongi seorang nama terduga pelaku. Setelah sangat yakin dengan bukti-bukti yang mereka pegang, maka pada pukul 7 malamnya polisi berhasil mengamankan pelaku, yaitu Tri, di tempat kerjanya. Pada saat diamankan, Tri pura-pura bingung dan menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Polisi tentu tidak mau percaya begitu saja. Mereka kemudian pergi ke tempat tinggal Tri, menggeledah kamarnya, dan akhirnya di hari Minggu tanggal 24 Desember tersebut, sebuah benda yang membuat Tri tidak bisa mengelak lagi berhasil mereka temukan di rumah Tri. Itu adalah handphone milik Indri. Ditambah lagi, sajam yang digunakan oleh Tri berhasil juga ditemukan di sebuah sungai di dekat lokasi kejadian. Ada sidik jari Tri di sana. Mau mengelak bagaimana lagi kamu, Tri? Menghadapi kenyataan itu, akhirnya mau juga Tri ini mengakui seluruh perbuatannya kepada Indri sang pujaan hati setelah semalaman penuh terus mengelak. Dan motifnya melakukan hal itu adalah karena rasa cemburu, juga sakit hati mendengar ejekan-ejekan Indri kepadanya dan juga keluarganya. Sudah kurang lebih 1 bulan Tri memendam emosi kepada Indri, sampai akhirnya di malam itu terjadilah peristiwa tersebut, di mana Tri mengaku jika awalnya sebenarnya dia hanya ingin menakut-nakuti Indri supaya jera.
bukan untuk menghabisi nyawanya, namun ternyata kebablasan. Pihak keluarga Indri sangat tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Tri kepada Indri. Mereka sama sekali tidak mengenal Tri, belum pernah melihat wajah Tri sebelumnya dan tidak tahu bahwa Tri dekat dengan Indri. Betul-betul tidak terbayangkan oleh mereka hidup Indri akan berakhir di tangan orang yang sangat asing bagi keluarga. Mereka pun meminta kepada pihak berwenang supaya Tri diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan ibu kandung Indri, Bu Musriana, menginginkan kalau bisa nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi sepertinya hal tersebut akan berat ya sobat, mengingat bahwa Tri ini masih di bawah umur. Hukum di negara kita belum bisa menjatuhi hukuman berat kepada anak di bawah umur, meskipun tindakan yang dilakukan kepada korban melebihi pemikiran orang yang sudah dewasa. Dan benar saja pada sidang bulan Januari 2024, JPU hanya bisa menuntut hukuman penjara 10 tahun kepada Tri karena hanya sejauh itu yang maksimal mereka bisa tuntut. Dan akhirnya pada bulan Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengabulkan tuntutan JPU tersebut. Tri dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan tujuan supaya memberi efek jera baik kepada Tri maupun orang-orang di luar sana. Pada akhirnya kedua pihak keluarga menyepakati hukuman ini. Keluarga dari Tri juga tidak mengajukan banding kembali setelah banding sebelumnya ditolak. Mereka hanya berpesan kepada anak mereka itu supaya rajin beribadah dan berperilaku baik saat nanti berada di lapas Anak Blitar sampai 10 tahun ke depan bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Sementara itu keluarga Indri walau sedikit kecewa bahwa Tri tidak bisa dikenai hukmat atau seumur hidup, namun mereka memaklumi adanya aturan hukum untuk pelaku di bawah umur walau untuk selamanya mereka tidak akan bisa bertemu lagi dengan Indri di dunia. Indriana Yusi Lestari, si gadis pendiam, kuat dan bersahaja. Semoga sekarang engkau sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana ya. Amin. Demikian kisah kita kali ini sobat, bagaimana pendapatnya mengenai kasus ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik bersama? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.